Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izatul Faiz. Saya sebagai pemateri kedatangan Islam di Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biandita. Saya sebagai pemateri teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah. Saya sebagai pemateri Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sita. Saya sebagai pemateri Islam masuk Istana Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Badani. Saya sebagai pemateri Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nil Jaulan dari kelompok 4. Saya sebagai pemateri akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya sebagai pemateri integrasi nasional. Bakal kedatangan Islam di Nusantara telah dirintis pada periode ke-1 hingga ke-5 atau abad ke-7 sampai ke-8. Pada periode ini, para pedagang atau mubalik, yaitu orang yang menyampaikan ajaran Islam, membentuk komunitas ajaran Islam. Para mubalik memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Pertama, melalui perdagangan dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Namun lama-kelamaan para pedagang ini melihat peluang untuk menyebarkan Islam, sehingga mereka juga menyebarkan agama Islam ke tempat yang dia datangi untuk berdagang. Yang kedua, melalui perkawinan, di mana cara menyebarkan Islam dengan perkawinan apabila ketika seorang muslim ingin menikah dengan pedagang muslim, maka sebelum ia dinikahkan wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, melalui pendidikan, di mana proses penyebaran Islam dengan cara pendidikan yaitu mendirikan sebuah pesantren. Kemudian pesantren ini digunakan untuk belajar sekaligus melakukan penyebaran. Yang keempat, melalui dakwah, di mana penyebaran Islam melalui dakwah ini dilakukan oleh kelompok wali yang dikenal dengan sebutan wali sangat atau songo, yang artinya 9 wali. Teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang terjalin antara Gujarat, sebuah wilayah di India Barat, dengan pelabuhan di Kepulauan Nusantara pada abad ke-13. B. Teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Arab yang melakukan perdagangan maritim dengan wilayah Nusantara pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. C. Teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan hubungan budaya dengan Persia pada abad ke-13. Jaringan perdagangan antar pulau di Indonesia telah dimulai sejak abad pertama Masehi. Perdagangan terbentuk karena antar pulau saling membutuhkan barang-barang yang tidak ada di tempatnya. Contoh barang dagang dalam perdagangan antar pulau yaitu emas, perak, lada, beras, dan lain-lain. Adapun cara perdagangan pada saat itu adalah dengan cara barter atau menukar barang dengan barang. Telah mengalami perkembangan beberapa abad. Lama-kelamaan, Islam merambat masuk ke dalam Istana Raja. Hal tersebut menyebabkan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu maupun Buddha mengalami kemunduran. Adapun kerajaan-kerajaan Islam tersebut, diantaranya kerajaan Islam yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di sekitar kota Lokus Sumawe, Provinsi Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi
tepatnya pada tahun 1267 oleh seorang pemimpin bernama Sultan Malik Al-Saleh. Raja dari kerajaan Samudra Pasai yang paling terkenal adalah Sultan Malik Al-Saleh, pendiri kerajaan tersebut. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran pada abad ke-14 dan awal abad ke-15. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Aceh, Indonesia. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada tahun 1496 oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Salah satu rajanya yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda yang berkuasa pada tahun 1607 sampai 1636. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran pada awal abad ke-18. Yang ketiga, Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Islam yang terletak di Sumatera Barat adalah Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Minangkabau didirikan pada abad ke-13 oleh seorang tokoh bernama Datuk Katumanggunga. Salah satu rajanya yang paling terkenal adalah Aditya Warman yang berkuasa pada abad ke-14. Kerajaan Minangkabau mengalami kemunduran pada awal abad ke-19 dengan penjajahan oleh Belanda. Keempat, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Jawa Tengah, Indonesia. Kerajaan Demak didirikan pada tahun 1478 oleh seorang pemimpin bernama Raden Patah. Salah satu rajanya yang paling terkenal adalah Sultan Trenggana yang berkuasa pada awal abad ke-16. Kerajaan Demak mengalami kemunduran pada pertengahan abad ke-16. Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah sebuah kerajaan yang didirikan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, Indonesia. Kerajaan Mataram Islam didirikan pada tahun 1586 oleh penambahan Senopati. Salah satu rajanya yang paling terkenal adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran pada abad ke-18. Yang keenam, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Banten, Indonesia. Kerajaan Banten didirikan pada tahun 1526 oleh Sunan Gunung Jati atau Maulana Hasanuddin. Salah satu rajanya yang paling terkenal adalah Ageng Trisatya yang berkuasa pada abad ke-17. Kerajaan Banten mengalami kemunduran pada abad ke-18 dan akhirnya runtuh pada tahun 1813. Yang ketujuh, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Kalimantan Selatan, Indonesia. Kerajaan Banjar didirikan pada abad ke-14 oleh seorang pemimpin bernama Raden Samudra. Salah satu rajanya yang paling terkenal adalah Sultan Suryansyah yang memerintah pada abad ke-16. Kerajaan Banjar runtuh pada tahun 1860 setelah mengalami konflik dengan Belanda. Yang kedelapan, Kerajaan Gotalo. Kerajaan ini terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sulawesi Selatan, Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada 1300 oleh seorang penguasa bernama Tomanurung Batarinting Kalo. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Gotalo adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1653 hingga 1669. Runtuhnya Kerajaan Gotalo terjadi pada tahun 1699 setelah Perang Makassar. 9. Kerajaan Bone. Kerajaan ini terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sulawesi Selatan, Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1400 oleh seorang penguasa bernama Arung Palaka. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Bone adalah Sultan Ahmad Al-Sahih yang memerintah dari tahun 1605 hingga 1640. Runtuhnya Kerajaan Bone terjadi pada tahun 1905. Yang ke-10, Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore adalah dua kerajaan yang terpisah namun berdekatan, terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Kerajaan Ternate didirikan pada abad ke-13 oleh seorang penguasa bernama Bab Mansur Malomo. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Ternate adalah Sultan Babullah yang memerintah pada abad ke-16. Kerajaan Tidore terletak di Pulau Tidore, juga didirikan pada abad ke-13 oleh seorang penguasa bernama Dodinga Sahidi. Salah satu raja yang paling terkenal dari Kerajaan Tidore adalah Sultan Nuku yang memerintah pada abad ke-16
dan pada abad ke-19 mereka diperintah oleh penguasa-penguasa boneka Belanda dan pada akhirnya kehilangan kedaulatan mereka. Yang ke-11, Kerajaan Sumbawa. Kerajaan Sumbawa didirikan pada abad ke-16 oleh seorang penguasa lokal bernama Sultan Muhammad Jalaluddin. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Sumbawa adalah Sultan Muhammad Kaharuddin III. Dia dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan berhasil memperluas kekuasaan kerajaan pada abad ke-19. Kerajaan Sumbawa runtuh pada tahun 1951. Islamisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan awal di Nusantara. Berikut pengaruh Islamisasi terhadap keilmuan di Nusantara. Pertama, penyebaran ajaran Islam. Islamisasi membawa ajaran Islam ke Nusantara dan mengubah tata nilai dan sistem kepercayaan masyarakat setempat. Yang kedua, pendirian pesantren. Dalam upaya mempertahankan dan menyebarkan agama Islam, para ulama mendirikan pesantren sebagai pendidikan Islam. Yang ketiga, penyebaran ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan pendidikan Islam awal di Nusantara, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan. Yang keempat, perkembangan sastra Islam. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam penulisan kitab-kitab keislaman, termasuk tafsir, hadis, fikih, sejarah Islam, puisi, dan sastra lainnya. Yang kelima, penyebaran bahasa Arab. Penggunaan bahasa Arab dalam pengajaran Islam mempengaruhi perkembangan bahasa dan tulisan di Nusantara. Masyarakat mulai menggunakan aksara Arab untuk menulis bahasa setempat dan menciptakan karya sastra dalam bahasa Arab. Akulturasi adalah penggabungan dua kebudayaan yang berbeda yang disatukan menjadi satu kebudayaan baru. Begitupun dengan Islam, ada beberapa akulturasi budaya saat Islam masuk. Akulturasi tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang. 1. Seni bangunan. Misalnya dalam pembangunan masjid, bagi Islam tujuan utama dari dibangunnya masjid adalah sebagai tempat peribadahan. Nah, masjid kuno di Indonesia itu tidak memiliki menara yang berfungsi sebagai pengarah suara azan. Namun, setelah terjadinya akulturasi budaya, sekarang masjid-masjid Islam sudah memiliki menara. 2. Seni ukir. Akulturasi bidang seni rupa terlihat pada seni kaligrafi, yaitu seni yang memadukan antara seni lukis dan seni ukir dengan menggunakan huruf Arab yang indah dan bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan 3. Aksara dan seni sastra, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau biasanya dengan tulisan Arab gundul. Ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. 4. Kesenian. Akulturasi pada seni musik terlihat pada musik kasidah atau gamelan. Pada saat upacara grebek Maulud di bidang seni tari terlihat dari saudati yang dirinya sholawat Nabi. 5. Kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Sakam atau kalender Hindu yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Namun, setelah Islam masuk, kalender berubah menjadi tahun Hijri. Secara etis, sosial, budaya, ideologis, dan historis Islam memiliki peranan yang besar dalam proses seleksi bangsa. Sebenarnya dasar-dasar gerakan nasionalisme atau gerakan kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20 telah diletakkan sejak tumbuh dan berkembangnya penganut serta kekuatan politik Islam di Nusantara, yaitu sejak abad ke-16. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu: yang pertama, Islam masuk Indonesia pada abad ke-1 hingga ke-5 Hijriah atau abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Yang kedua, adapun cara-cara yang digunakan untuk menyebarkan Islam: A. melalui perdagangan, B. melalui perkawinan, C. melalui pendidikan, dan D. melalui dakwah. Yang ketiga, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia ada 3. Yang pertama itu teori Gujarat, yang kedua itu teori Arab, yang ketiga itu teori Persia. Yang keempat, perdagangan antar pulau di Nusantara terjadi karena antar pulau saling membutuhkan barang-barang yang tidak ada di tempat.
Yang kelima, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. A. Di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, dan Kerajaan Minangkabau. B. Di Jawa, yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, dan Kerajaan Banten. C. Di Kalimantan, yaitu Kerajaan Banjar. D. Di Sulawesi, yaitu Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Bone. E. Di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. F. Di Nusa Tenggara, yaitu Kerajaan Sumbawa. 6. Pengaruh jaringan keilmuan Islam di Nusantara antara lain: A. Penyebaran agama Islam. B. Pendirian pesantren. C. Penyebaran ilmu pengetahuan. D. Perkembangan sastra Islam. Dan E. Penyebaran bahasa Arab. Yang ketujuh, wujud akulturasi budaya Islam di Nusantara antara lain: A. Seni bangunan. B. Seni ukir. C. Aksara dan seni sastra. D. Kesenian. Dan E. Kalender. Yang kedelapan, secara etis, sosial budaya, ideologis, dan historis, Islam memiliki peranan yang besar dalam proses integrasi bangsa.